Gadis ini bernama Gungju. Waktu itu dia mau ke rumah neneknya bersama adiknya yang digendong bernama Jinju. Ditemani Dungwang, salah satu tetangga baik yang akan membawanya ke rumah nenek Sun. 야, 넌나, 애는 Kebetulan Dungwang bertemu ibunya yang lagi jaga warung. Dia bertanya siapa gadis itu. Dungwang jawab kalau itu anak dari Hyusun. Mendengar itu dia berkata bahwa Hyusun lari dari rumah meninggalkan ibunya demi jadi penyanyi malam. 조선의 눈이. Setelah sampai di rumah nenek Sun, Dungwang pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Tapi terlihat rumah itu sepi, nggak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, nenek Sun pulang dan melihat Gungju tertidur sambil duduk. Saat mendekat, ternyata dia belum mengenalnya. Ketika bangun, Gungju pun takut dan langsung meluk barang bawaannya. Si nenek bertanya benda apa yang dibawa, tapi Gungju cuma terdiam. Melihat itu, si nenek mengira dia telah mencuri dan merebut barang itu. Ternyata itu adalah guci yang berisi abu milik mendiang ibunya. Ketika Hungju bilang kalau nama ibunya adalah Hyusun, si nenek langsung kaget karena Hyusun adalah putrinya yang lari dari rumah. Namun karena neneknya punya sakit demensia yang mengganggu ingatannya alias pikun, membuat si nenek tidak mengingatnya. Sekarang neneknya ingat lagi dan merasa sangat sedih ketika tahu putrinya sudah tiada. 참았다가 저녁 먹지요. Esok paginya, Gungju masuk ke sekolah barunya. Dia langsung dapat fans berat, yaitu bocah gendut ini yang bernama Wuram. Berbeda dengan Kyungsuk, bocil kecil ini cemburu karena Wuram duduk sama Gungju. Ketika istirahat sekolah, Gungju mulai dibully. Mereka berkata kalau rumor ibunya meninggal akibat kabur dari rumah dan menjadi wanita nakal. Mereka bilang kalau Gungju sama nakalnya seperti ibunya. Mendengar itu, Gungju pun emosi. 저 그냥 깨졌다 홍수가. 공주 저 가스나 갈수록 밀어듣는 애도다. Esok harinya, Gunju dan neneknya pergi ke supermarket untuk beli popok. Tapi karena mereka nggak punya duit untuk membeli banyak popok, jadi mereka ambil sampel popok yang nempel di sana. 계산이에요. 익숙해지면 좀 개하나질 겁니다. 내는 아까 둥당거려 죽는 줄 알았다. 아이고 많이 떼다 붙인 것 같은데 이거 얼마 안 되네. Setelah itu, Gunju pergi ke rumah Wuram untuk mengambil susu. Ketika sampai di sana, dia disambut oleh ibunya dengan baik. Tapi namanya juga bocah, Wuram ini terlalu jujur dan lucu. 엄마 소문난 젖소부인이다. 금세 먹다 나무가 안 짜내면 우리 엄마 뜻이 흑사. Sementara itu, neneknya jualan sarung tangan. Tapi dia kalah saing sama wanita cantik di sebelahnya. Pas banget tuh nenek lihat Dungwang lagi nembak cewek. Tapi sayang cintanya ditolak dan nenek Sun pun jadi saksi bisu. Dia mengancam akan lapor ke ibunya tentang Dungwang yang cintanya ditolak mentah-mentah. Mendengar itu, Dungwang pun ketakutan dan berjanji akan membeli semua sapu tangan nenek Sun. Alhamdulillah, berkat mengancam orang, akhirnya nenek bisa beli popok dan susu buat Jinju. Malam harinya, mereka berdua lagi nyiapin benang. Nenek bilang agar Gungju istirahat aja dulu karena besok harus berangkat ke sekolah. Tapi Gunju menolak. Menurutnya neneklah yang harusnya istirahat. Tapi ketika si nenek ambil benang yang ada di rambutnya, Gungju terlihat kaget seperti ketakutan. Sang nenek pun langsung curiga bahwa Gungju mengalami trauma akibat kekerasan dari ibunya. Belum sempat tanya, Gungju udah jawab bahwa ibunya selalu baik padanya dan memujinya sepanjang hari. Esok paginya, Dungwang yang melihat Gunju bertanya kenapa matanya sangat merah. Gunju menjawab dia kurang istirahat karena harus merawat adik dan neneknya yang pikun. Kemudian Dungwang minta bantu untuk memberikan sapu tangan kepada gurunya Gunju.
Tapi Gunju jangan sampai membukanya karena itu rahasia. Tapi namanya bocah tetaplah bocah. Singkat cerita, Nenek Sun main kartu sambil bawa Jinju di bawah terik matahari. Mereka semua adalah emak-emak mantan napi yang bodoh amat dengan orang sekitar maupun lingkungan. Nenek memenangkan 3.000 won dan akan segera pergi sebelum Gunju datang. Dia memarahi nenek kenapa membawa Jinju di samping wanita perokok. Bagaimana jika menghirup udara itu? Kemudian Gunju bertemu ibunya Wuram dan memberikan 3 botol ASI-nya. Dia pun ngasih tahu kalau ada klinik pediatri di persimpangan depan melayani vaksin gratis selama 7 hari ini. Jadi dia memberi saran agar segera datang sebelum masa berlaku layanan telah habis. Demi memenuhi kebutuhan adiknya, Gunju balik lagi ke supermarket untuk mengambil sampel popok. Tapi kali ini usahanya gagal karena ketahuan. Hal ini membuat petugas itu merasa nggak enak karena pengunjung mengira dia memperlakukan wanita tua dengan kasar. Singkat cerita, ketika nenek berjualan sapu tangan, Gunju datang memberikan banyak benang dari ibunya Wuram. Tapi tiba-tiba perut Gunju bunyi. Kemudian Gunju memberi nenek gula untuk menambah energi karena mereka belum makan seharian. Sambil melihat penjual sushi rumput laut, si nenek bilang jika itu belum terjual habis sampai sore, harganya bisa lebih murah. Akhirnya doa mereka terkabul dan bisa makan walaupun rasanya sedikit asam. Pada malam harinya mereka mulai rebutan toilet karena diare akibat makan makanan yang sudah basi. Sementara Wuram lagi debat sama ibunya karena dia selalu makan es krim tiap hari. Ibunya bilang kalau Wuram makan es krim terus-menerus akan gemuk seperti ayahnya. Tapi Wuram malah bangga, dia bilang nggak masalah karena ayahku sangat tampan dan ketika dewasa dia harus bisa seperti ayahnya. Kemudian dia selalu menyebut nama Gunju dan mengatakan dirinya suka wanita yang melayang bersama ayahnya. Mendengar itu ibunya pun jengkel. Wuram lari sambil nyolong daging buat dikasih ke Gunju. Esok harinya Wuram jalan sama Kyungsuk. Hal ini dia lakukan hanya demi bisa meminjam kamera miliknya. Kemudian dia meminjamkannya ke Gunju agar dia selalu bisa memotret momen apapun untuk kenang-kenangannya. Ketika di kelas karena Gunju nggak punya seragam olahraga, dia tetap berada di kelas. Ketika dia sendirian, dia melihat sebuah dompet warna merah milik Hwang Suk teman Kyungsuk. Ketika semua kembali ke kelas, dompet itu sudah hilang dan Hwang Suk melaporkan ke gurunya bahwa isi dompet itu adalah 30.000 won. Wuram menatap Gunju dan pastinya Hwang Suk mencurigainya karena hanya dia yang berada di kelas saat sesi pelajaran olahraga. Dia pun dipanggil ke ruang guru dan ibu Hwang Suk sudah berada di sana. Ibu Hwang Suk sangat yakin bahwa Gunju yang mengambilnya karena keluarga anak itu sangat miskin. Mendengar itu, Gunju menatapnya dengan penuh emosi, tapi dia tak bisa berbuat apapun. Tak lama sang nenek dan Dungwang datang untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu Gunju ingin menjelaskan, tapi dia langsung disuruh keluar. Tanpa basa-basi, ibu Hwang Suk bilang kalau Gunju mengambil dompet dan isinya sebesar 30.000 won. Si nenek langsung bilang bagaimana bisa seorang anak kecil membawa uang sebanyak itu. Ibu Hwang Suk pun tertawa sinis berkata bahwa itu terserah dirinya mau memberikan berapa juta untuk anaknya. Tapi ibu Hwang Suk malah menjadi-jadi dan berkata, mendiang putrinya nenek adalah wanita jalanan yang lari dari rumah dan melahirkan seorang anak pencuri. Mendengar itu harga diri ini mulai direndahkan. Saat perkelahian itu, Wuram datang membawa dompetnya. Dia bilang dompet itu ditemukan ketika Hwang Suk tengah bermain dan lupa menaruhnya. Hal ini pun membuatnya sangat malu dan mereka pergi begitu saja. Malam harinya ketika Gunju sedang memijat neneknya, tiba-tiba TV-nya rusak. Untuk menghilangkan rasa bosan neneknya, Gunju mengajaknya bermain kata.
Neneknya pun semangat dan memulai permainan dengan berkata, ketika menonton TV dengan suara yang keras, dia udah kentut berkali-kali, apa kau tertipu? Dan Gunju pun membalas dengan perkataan yang tak kalah lucu. Tapi ketika Gunju bilang sebenarnya dia bukan anak kandung ibunya, hal ini membuat sang nenek terdiam. Neneknya berkata walaupun dia pikun, tapi dirinya sudah mengetahui hal itu sejak awal. Dan Gunju bertanya kenapa nenek mau merawat dan menerimanya. Sang nenek balik tanya apakah Gunju membenci ibunya. Gunju menjawab walaupun ibunya sering menyakiti tapi nggak pernah meninggalkannya. Mendengar itu sang nenek pun bilang kalau dia tetap menganggap Gunju cucunya dan meminta agar memaafkan putrinya yang sudah menyakiti Gunju. 아이고, 잘 웃었다. Keesokan harinya, mereka pergi ke klinik untuk meminta vaksin gratis. Saat Gunju sedang mengisi formulir pendaftaran, seorang ibu datang bersama bayinya dan bertanya apakah ada vaksin yang tidak memiliki efek samping. Penjaga klinik menjawab bahwa vaksin tersebut memang ada tetapi tidak gratis. Sang ibu tidak keberatan membayar demi kesehatan anaknya. Mendengar itu, Gunju pun meminta vaksin yang sama untuk Jinju agar terhindar dari efek samping. Namun penjaga klinik menjelaskan bahwa vaksin gratis dan vaksin tanpa efek samping diberikan secara terpisah. Gunju merasa aneh dan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu berarti vaksin gratis lebih buruk? Ia bersikeras meminta vaksin yang lebih baik untuk Jinju tanpa efek samping. Perdebatan itu didengar oleh salah satu dokter di sana dan nenek bilang agar Gunju bersyukur karena sudah mendapatkan vaksin gratis mengingat mereka orang miskin yang tidak mampu bayar. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. 뭐하를 저리 슬렁슬렁하게 보노? 근데 저거 진주라예. Ternyata bayi yang nenek gendong bukanlah Jinju, melainkan bayi orang lain sementara Jinju jatuh dan hidungnya berdarah. Untungnya dokter wanita itu langsung memberikan penanganan. Tapi ketika dokter memeriksa perutnya Jinju, ternyata Jinju terdiagnosa sakit langka yang menyebabkan trombositnya berkurang. Akibatnya tubuh Jinju jangan sampai terluka karena tubuhnya tak mampu menghentikan pendarahan. Bahkan sang dokter rumah sakit sangat cemas karena penyakit ini belum bisa diatasi di rumah sakit itu. Sementara Jinju harus mendapatkan infus darurat dan Gunju menjaganya penuh kasih sayang. Namun saat itu Gunju tiba-tiba mendengar siaran. 병원 1층 안내소에서는 변마는 1층 누가 알아 이거? Ketika ke sana ternyata sang nenek sedang berdebat karena harus membayar registrasi perawatan Jinju. Karena tak punya uang mereka pun gak bisa apa-apa. Pada akhirnya Jinju pun dibawa pulang ke rumah. Sementara Gunju selalu sabar menghadapi neneknya dan merawat adiknya. Di usia ini dia harus menghadapi beban yang sangat luar biasa. Esok harinya saat Gunju bermain dengan adiknya, tiba-tiba Wuram datang mengabarkan bahwa nenek berkelahi dengan emak-emak mantan napi. Perkelahian ini karena perjudian mereka yang dikalahkan sama sang nenek. Mereka merasa tak yakin kenapa bisa wanita pikun bisa memenangkan permainan judinya. Tujuan nenek melakukan ini tak lain tak bukan untuk membiayai cucunya semata. Saat malam hari, ketika nenek mencuci baju, dia marah dan berkata, apakah Gunju dan Jinju bisa hidup sendiri tanpa dirinya? Hal ini terjadi karena sang nenek sudah merasa berat akan semua beban ini. Singkat cerita, kini neneknya menjaga Jinju sambil membuat sapu tangan. Dia merasa matanya lelah dan meletakkan kacamatanya. Tanpa nenek sadari kacamata itu terpapar sinar matahari dan mengarah ke tangan Jinju. Sementara Gunju pulang sekolah mencari neneknya di pasar karena jam ini adalah waktunya berjualan sapu tangan. Tapi tiba-tiba Wuram dan Dungwang datang memberi kabar buruk. Akibatnya Jinju dilarikan ke rumah sakit karena tangannya luka bakar.
Dokter bilang kalau dia sudah mengingatkan padanya untuk berhati-hati karena adiknya nggak bisa menghentikan pendarahan. Dan dengan terpaksa adiknya harus dirawat selama beberapa hari. Sementara neneknya tetap di rumahnya karena merasa bersalah. Dan Dungwang bilang agar nenek lebih hati-hati lagi. Sang nenek pun menjawab bagaimana bisa orang dengan demensia bisa berhati-hati. Demi kebaikan cucunya, Dungwang pun menyarankan agar nenek harus dirawat lagi di panti. Mendengar itu, sang nenek meminta Dungwang untuk mencari seseorang yang mau merawat cucunya. Dengan ini, cucunya bisa menemukan hidup yang layak tanpa ada beban pikiran. Sementara dokter wanita itu ternyata istri dari dokter pria yang merawat Jinju. Dia mengabarkan bahwa bayi yang bernama Jinju hari ini dirawat. Mereka tampak sedih karena rumah sakit ini tak mampu mengatasi penyakit langka ini. Mendengar itu, istrinya berkata ingin memberikan perawatan yang tepat karena bayi itu bisa mati walaupun dirawat di rumah sakit ini. Istrinya bilang ketika dia pertama kali melihat Jinju, jantungnya berdetak kencang. Entah kenapa itu bisa terjadi pada dirinya, tapi rasa itu benar-benar ingin membantunya demi keselamatan Jinju. Tapi suaminya seolah menolak dan bertanya, apakah kamu ingin mengadopsi bayi yang mirip dengan bayi kita? Dia pun termenung menangis melihat foto anaknya yang ternyata bayi itu bukan meninggal melainkan hilang. Esok harinya setelah dari rumah sakit, Gunju pulang karena khawatir neneknya belum makan. Jadi dia pulang dengan senyuman bahagia dan menyiapkan makanan untuk neneknya. 할매요. Ketika mau makan, Gunju kaget karena adiknya akan diadopsi oleh dokter yang merawatnya. Neneknya melakukan ini demi keselamatan adiknya yang harus mendapatkan perawatan setiap hari. 두 사람이 짜고. Dia kembali ke rumah sakit dan membuatkan susu untuk adiknya. Ketika itu dia mendengar percakapan para suster bahwa dokter Jang yang ingin mengadopsinya bekerja keras demi membayar biaya rumah sakit Jinju yang suntikannya sangat mahal. Jika tidak ada dokter Jang, Jinju tidak bisa bertahan hidup lagi. Mendengar itu, Gunju pun pasrah. Tangis batin memenuhi jiwanya, rasa sesak di dada membuat air mata Gunju pecah. Dia sudah merelakan adiknya agar diadopsi oleh dokternya. 네, 기다린나? Seusia Gunju yang seharusnya bisa bahagia, harus menanggung beban, ekonomi, cobaan, bahkan kehilangan. Tapi itu tak masalah baginya, harapan dia hanya satu, yaitu adiknya harus tetap hidup. Di rumah, dia memberikan kacamata baru untuk neneknya. Sang nenek yang sebenarnya belum tidur menangis dan menato tangannya dengan nama Gunju dan Jinju agar dia tidak lupa dengan cucunya. Esoknya ketika sedang sarapan, sang nenek pikunnya kumat. Dia berkata, kenapa Gunju masih doyan makan sementara dia kehilangan adiknya? Sampai sang nenek mengusirnya karena Gunju bukan anak kandung ibunya. Tapi Gunju selalu sabar menghadapi penyakit pikun sang nenek dan memberi makan untuknya. Tapi nenek malah menggigit tangan Gunju. Untungnya Dungwang datang melerai mereka. 니 빨리 가라. 손등 와 자꾸 문대. Saat di jalan, dia bertemu dengan dokter dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Gunju menolak karena dia tak ingin meninggalkan neneknya. Tapi dokter bilang bahwa Jinju akan dibawa ke Amerika karena hanya di sana yang bisa mengatasi penyakitnya Jinju. Gunju pun bolos sekolah dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah mereka bertengkar karena sang nenek akan pergi ke panti. Gunju melarang itu dan sang nenek melempar kacamatanya hingga mengenai pipi Gunju. Hal ini membuat Gunju terpaksa menerima tawaran sang dokter. 공주님이 꿈나라로 가가. Sesampainya di sana, Gunju sudah disiapkan kamar dan mainan boneka yang lengkap.
keluarga dokter memutuskan mengadopsi mereka berdua karena ini adalah hal yang lebih baik. Mereka akan terasa lebih lengkap hidupnya. Terlebih lagi Gunju sangat menyayangi adiknya. Walaupun begitu, Gunju tetap merawat neneknya di rumah. Saat itu neneknya bilang kenapa Gunju selalu baik sama nenek. Dan apakah Gunju mengizinkan nenek pergi ke panti demi kebaikan bersama. Nenek ingin Gunju fokus belajar, hidup bahagia bersama keluarga baru tanpa harus beban mengurus nenek. Mendengar itu, Gunju pun pasrah. Di rumah dokter, Gunju terlihat bahagia. Dia membersihkan kamarnya hanya untuk menyibukkan diri agar tidak kepikiran sang nenek. Sang dokter pun memberi nasihat bahwa Gunju kini tidak perlu sedih lagi. Sang nenek sudah dirawat di panti, adiknya sudah membaik di Amerika, dan semua biaya akan ditanggung. Tapi ketika membersihkan lantai, dia menemukan foto neneknya, membuatnya sangat rindu dan pergi ke panti. Tapi di sana sang nenek hilang entah kemana. Gunju pun mencarinya dan menemukan nenek yang sedang sibuk dengan sapu tangannya. Tapi sayang, pikunnya sang nenek semakin tinggi sehingga dia benar-benar tidak mengenal Gunju. Namun ketika nenek bertanya siapa namamu, sang nenek merasa tak bisa melupakan nama itu. Dan tangisnya Gunju pun pecah. 내 이름은 말순이다. Singkat cerita, saat dokter sedang sarapan, mereka belum melihat Gunju keluar kamar. Ketika diperiksa, dokter menemukan surat. Gunju berpesan bahwa dia akan tinggal dengan neneknya karena pikun neneknya semakin memburuk saat di panti. Jadi sekarang Gunju membawa neneknya pulang dan merawatnya dengan sepenuh hati. Hingga akhirnya sang nenek meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Gunju sudah dewasa. Wuram dan Kyungsuk kini menjadi sahabat baiknya. Gunju kini menjadi fotografer terkenal dan ketika itu dia bertemu dengan Jinju yang kini sudah remaja dan sangat cantik. Mereka berdua memiliki syal yang sama yang dibuat oleh neneknya dan akhirnya hidup mereka kini bersama sampai kapanpun. Dari kisah Gunju, kita belajar bahwa kasih sayang tidak mengenal batas. Keteguhan hati dapat mengatasi segala rintangan dan keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan di sisi kita. Meski kehidupan penuh dengan ujian, keikhlasan dan keberanian akan selalu membawa kita menuju cahaya harapan. Pada akhirnya, cinta dan pengorbananlah yang membuat seseorang benar-benar kuat.